Saya nih kok begini ya, Cak Habib nih kok begini ya, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya itu? Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal tuh iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu iya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi. Gitu iya. Ada itu ya? Iya, ada surat menyurat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas Saya bersumpah, Bib. Saya bersumpah demi Allah, Bib, demi Allah. Saya bersumpah, saya akan jalan merangkak dari Tegal sampai ke Hadrol Maut sana. Saya akan jalan merangkak sampai ke Yaman sana, dari Tegal sampai ke Yaman. Kalau terbukti memang Habib-Habib yang ada di Indonesia ini adalah keturunan Nabi. Kalau Habib-Habib yang ada di Indonesia ini adalah dzurriyyah Rasulullah. Mohon maaf, kami berkali-kali debat di grup WA. Kami sangat membela bangsa kita menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang beradab, bangsa yang bermartabat, bangsa yang cerdas, bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa manapun. Dan siapapun bangsa manapun dari luar negeri yang ke Indonesia harus menghormati orang Indonesia, harus memuliakan orang Indonesia. Butanya luar biasa. Mohon maaf, saya sampai dihujat mati-matian gak masalah. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Kemudian mereka mengatakan itu bukan hadis. Benar, itu bukan hadis, tetapi maknanya adalah benar. Guru kami selalu wanti-wanti wasiat kepada kami, pertahankan bangsa dan negara, pertahankan. Mengapa? Kamu lihat tuh orang-orang Kurdi. Orang-orang Kurdi itu walaupun mereka cerdas, pintar, tetapi mereka nggak memiliki negara. Karena memang kurang hubbul watan, kurang cinta tanah air, sehingga negara mereka dijajah oleh bangsa manapun. Dan kamu bisa melihat tuh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu terusir dari negaranya sendiri dan mereka tidak punya negara. Akhirnya orang-orang Yahudi menjajah Palestina. Palestina diakuin. Lalu apakah kita ingin seperti itu? Kita ini diakuin sebagai orang-orang Yaman. Negara kita adalah miliknya Yaman. Kita akan menjadi budak. Orang Indonesia itu nggak berhak memiliki bangsanya sendiri. Orang Indonesia itu nggak berhak memiliki negara sendiri. Karena apa? Budak kacung. Saya itu heran, ada orang yang ngaku sebagai tapi nggak paham tentang cinta tanah air. Ada orang yang ngaku sebagai kiai tapi nggak paham tentang bagaimana kita dianugerahi oleh Allah negara. Negara ini perlu kita perjuangkan. Seenaknya saja orang-orang Yaman mengatakan bahwa Indonesia ini miliknya orang-orang Tarim. Sebenarnya kalau saya yang punya kekuasaan, kalau saya yang punya kebijakan, tak usir tuh mereka. Diusir semua. Negara kita punya kedaulatan. Negara kita punya kehormatan. Siapapun bangsa lain yang di Indonesia yang seenaknya nggak punya adab, nggak punya aturan, harus segera ditangkap, dideportasi ke negaranya. Kalau perlu dihukum. Enggak, seolah-olah Indonesia itu negara yang bisa dilecehkan oleh siapapun, negara yang bisa dihina-hina oleh siapapun, karena mereka berbaju agama. Makanya kita harus tahu agama. Kita nggak boleh ditipu oleh, mohon maaf nih, oleh bajingan-bajingan yang selalu mengatasnamakan agama. Ini saya live karena mohon maaf. Nah, orang Indonesia perlu pahami ini, mohon maaf ya. Masa orang Yaman segitu banyaknya? Sebanyaknya orang Yaman itu kan pasti ada petani, ada pekerja, ada tukang bangunan, ada buruh, macam-macam lah. Apalagi Yaman itu negara miskin. Kemudian datang ke Indonesia, mereka ngomongnya melepuk, bohong, dusta. Orang-orang Yaman itu Masya Allah semuanya wali-wali Allah. Tukang tambal ban di jalan-jalan wali Allah, didaftar menjadi wali Allah.
para pedagang-pedagang di pasar wali-wali Allah. Semuanya wali Allah. Sehingga orang-orang Yaman kalau di Indonesia ini, orang-orang Yaman ke Indonesia harus dihormati, harus dicium tangannya, ini orang Indonesia ini yang gobloknya luar biasa. Orang Indonesia yang gobloknya luar biasa. Pikir dong, dipikir. Terus yang kedua, karena mereka merasa wali-wali Allah, di Indonesia mengatakan seenaknya Indonesia ini miliknya orang-orang Tarim. Indonesia ini miliknya para aulia-aulia Tarim. Aulia dari mana? Ayo, cobalah direnungkan. Jangan terlalu bodoh, wahai kawan. Kemudian yang ketiga, setiap orang Yaman yang ke Indonesia ngaku sebagai cucu Nabi, langsung dipercaya begitu saja. Pikir dong, pikir, orang segitu banyaknya ke Indonesia ngaku sebagai cucu Nabi, diterima semua. Ini terlalu bodohnya bangsa kita. Makanya saya ingin bangkit, bangsa kita harus bangkit. Ke Yaman sana mengatakan bahwa Yaman miliknya orang Indonesia. Jangan seenaknya orang-orang Yaman di Indonesia mengatakan bahwa Indonesia miliknya orang Yaman. Dan anehnya orang Indonesia itu manggut-manggut saja. Ini bodoh atau pinter? Cobalah kita renungkan. Dan mereka mengatakan bahwa semua bumi itu adalah miliknya Allah. Benar. Semua bumi, langit dan seterusnya ini miliknya Allah. Seluruhnya miliknya Allah. Tetapi ada aturan, ada hukum, ada undang-undang. Kalau mereka membodohi orang-orang Indonesia bahwa bumi seluruhnya milik Allah, tolong balik kata-kata itu. Istrinya Habib itu milik Allah. Boleh enggak digagai seenaknya? Boleh enggak? Istrinya Habib itu juga miliknya Allah. Harta bendanya Habib juga miliknya Allah. Boleh enggak kita ambil seenaknya? Cobalah renungkan. Ini kebangetan bangsa kita ini. Saya mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia bangkit. Kita enggak boleh ketergantungan dengan bangsa manapun, baik itu bangsa Cina, bangsa Yaman, bangsa Amerika, bangsa manapun. Indonesia itu adiluhung. Budayanya, etikanya, sopan santunnya, adat istiadatnya, sudah sejak dulu bangsa Indonesia itu memiliki kebudayaan yang luhur. Lah kok sekarang kita nggak pede dengan kebudayaan kita sendiri itu loh. Aneh. Budaya-budaya Indonesia aslinya mau dihina seenak-enaknya. Makanya belajar. Makanya mohon maaf, antar ulama berhadapan dengan para ulama. Mohon maaf, sekarang kami sudah mulai agak mangkel, udah agak marah. Lawang bangsa kita, negara kita diakui oleh mereka, loh kok malah kita tunduk-tunduk saja, manut-manut saja. Ini bangsa yang gobloknya di bawah standar. Coba direnungkan, kalau seandainya kita ke Yaman kemudian kita mengatakan bahwa Yaman itu miliknya orang Indonesia. Coba dibalik begitu. Kita ke Yaman bareng-bareng, kita mengatakan bahwa Yaman itu miliknya orang Indonesia. Jangan menjadi orang Tarim. Kok diam saja? Ini kebangetan. Kebangetan itu mbok ya jangan kebangetan, banget-banget. Perhatikan ya, perhatikan nih, catat 3 hal ini, catat 3 hal. Yang pertama, orang Indonesia itu terlalu percaya kepada orang-orang Yaman yang mengaku bahwa setiap orang Yaman itu wali-wali Allah. Ini kan enggak masuk akal sama sekali. Luang Abroha saja, Raja Abraha itu ya dari Yaman. Gimana tuh? Kemudian yang kedua, orang Indonesia ini manggut-manggut saja tatkala orang-orang Yaman bilang bahwa Indonesia ini milik para aulia Yaman, manggut-manggut doang. Ini bangsa yang goblok atau bangsa yang pintar? Kemudian yang ketiga, setiap ada orang Yaman yang ke Indonesia ngaku sebagai duriah Nabi, langsung percaya begitu saja. Pikir dong, pikir. Orang Yaman itu keturunan siapa saja? Orang segitu banyaknya.
Orang satu kampung aja belum tentu sama, apalagi orang Yaman. Setiap orang Yaman ke Indonesia ngaku sebagai cucu Nabi langsung diterima. Ini bodohnya bangsa kita. Bodoh itu jangan terlalu bodoh, karena terlalu bodoh sehingga mereka menuduh bahwa Kiai Imad dan teman-temannya mengadu domba. Yang bodoh itu yang mendukung para habaib. Terlalu bodoh. Kita bangsa sendiri, kenapa mau diadu domba? Kita bangsa sendiri. Seharusnya para mukibin itu berbalik, tegas, usir para habaib. Jika mereka tidak mau hormat di Indonesia, mereka tidak tahu diri di Indonesia. Ini anugerah Allah, kita diberikan negara seperti ini. Anugerah Allah. Apakah kita pernah minta dilahirkan di Indonesia? Tidak. Ini anugerah Allah yang terbesar dan harus kita pertahankan, harus kita bela. Kita dikasih anugerah oleh Allah negara yang subur, kemudian diakui oleh orang lain, kita kok diam saja. Ini kebangetan. Kebangetannya kebablasan. Siapapun bangsa lain di Indonesia ini yang mengaku sebagai Indonesia milik mereka, entah itu orang Cina, entah itu orang Jepang, entah itu orang Korea, entah itu orang India, entah itu orang mana saja yang ngakuin Indonesia milik mereka, usir dari Indonesia. Kita harus memiliki wibawa. Kita harus memiliki wibawa. Jika tidak diusir, Indonesia akan dijadikan kacang. Indonesia akan dijadikan bola mainan oleh siapapun. Aneh Indonesia ini. Negara yang begitu subur, makmur, rakyatnya kemana-mana jadi TKI TKW, di sana menderita. Dan anehnya lagi, orang-orang luar ke Indonesia dipuja-puja. Ini bangsa model apa?